menerima pemberian suap, dianggapnya suap seperti itu Pak, untuk mempengaruhi putusan. Pertanyaan saya Pak, dalam jabatan kapasitas Bapak selaku Kabadiklat, apakah Bapak bisa mempengaruhi hakim untuk memberikan putusan sesuai dengan keinginan Bapak? Tidak. Yang Bapak ketahui, apakah hakim punya independensi tersendiri Pak untuk memutus sebuah perkara Pak? Benar. Kemudian Pak, apabila pada saat itu, ini yang Bapak alami ya Pak, ketika Bapak, tadi kan Bapak bilang dari uang yang banyak itu ada bisnis, ada yang juga pemberian, yang tadi juga saya mau tanya khususnya yang pemberian ini Pak. Ketika seseorang memberikan uang kepada Bapak, pernah nggak Bapak serahkan uang itu kepada hakimnya? Tidak. Tidak pernah Pak. Oh, di Bapak sendiri, di Bapak sendiri ya Pak? Iya. Oke, cukup aja dilanjutkan oleh rekan-rekan. Izin melanjutkan izin Pak, lanjutkan pertanyaan dari rekan kami tadi. Nah ini Pak, tadi kan Bapak sudah menerangkan terkait dari pertanyaan dari penuntut umum bahwa ada hasil dari yang Bapak dapat pada saat masih menjabat, tapi hasil dari usaha atau bisnis. Dalam hal ini masalah suatu areal pertambangan ya Pak. Nah itu kan tadi Bapak sudah menerangkan bahwa ini masuk ke dalam, semuanya masuk ke dalam berangkas yang ada di rumah Bapak. Nah, saya mau tanya Pak, nah terkait dari pendapatan Bapak pun sejak pertama kali bekerja, nah apakah itu juga masuk ke dalam situ Pak? Pendapatan yang secara hasil pekerjaan Bapak selama di Mahkamah Agung, Pendapatan gaji atau gaji dan sebagainya, kalau gaji kan langsung dibuat. langsung di bank. Jadi tidak ada yang masuk di situ. Jadi yang masuk di situ hanya dari hasil usaha-usaha. Nah, termasuk saya ingin menanyakan Pak, ini kan kemarin sudah dipertanyakan kalau Bapak itu pajak terkait dari wajib pajak beralamat itu di Jalan Senayan, Kebayoran Baru. Ya. Nah, saya mau tanya Pak, Bapak tinggal di situ tuh udah sejak tahun berapa? Saya tinggal di situ kalau nggak salah 89. 89. 90. Tahun 90 saya baru masuk kerja. Karena waktu itu istri saya hamil, karena saya tinggal di rumah orang tua di lantai 2 di rumah kurang, akhirnya ada saya diberikan rumah di Jalan Senayan. Diberikan rumah oleh siapa? Oleh mertua. Oleh mertua Bapak. Berarti orang tua dari istri Pak ya. Itu sejak tahun 89, tapi saya nempatin tahun 90. Oh, jadi menempati rumah di Kebayoran Baru itu sejak tahun 90-an. 90, bukan 90-an, antara 89 90. Oh, antara 89 90. Nah, jadi sejak saat itu Bapak sudah bertinggal yang sampai kemarin di Geledah itu, berangkas itu ada di rumah itu. Betul. Di rumah yang Bapak tempatin dari tahun 90 itu. Nah, saya mau tanya lagi Pak, nah terkait dari tadi pertanyaan dari rekan kami dan pernyataan Bapak pada pertanyaan penuntut umum. Nah, di situ ada yang saya mau tanya itu terkait dari peninggalan orang tua Bapak maupun orang tua dari istri Pak. Nah, ini tadi kan Bapak menyampaikan bahwa pada tahun 89 Bapak diberikan sebuah rumah di daerah Kebayoran Baru. Nah, saya mau tanya pada saat itu mertua itu tinggal di mana Pak? Di Jalan Kesehatan. Jalan Kesehatan Kebayoran Baru juga Pak ya? Jakarta Pusat. Oh, Jakarta Pusat. Nah, pada saat kurang lebih itu almarhum itu meninggal di tahun berapa Bapak pasti ingat? Meninggal kalau nggak salah 2016. Meninggal 2016. Nah, dalam rentang waktu selama itu sampai 2016, nah sepengetahuan Bapak, seingatan Bapak, apa saja yang ditinggalkan oleh almarhum Pak untuk keluarga, termasuk untuk warisan kepada istri Bapak ataupun cucu-cucunya gitu Pak? Yang masih utuh itu ada beberapa rumah, ya, itu diberikan kepada istri saya karena
perempuannya. Ada dua perempuannya, dia yang paling dipercaya sama orang tuanya. Oh jadi itu diberikan sebelum almarhum